Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Imam Bukhari S.Hum MPDI selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD selaku Kaprodi Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Juga kepada Bapak Ibu tim penguji, Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD selaku penguji utama, kepada Ibu Dr. Endah Triwisudaningsih MPDI selaku ketua penguji, juga kepada Ibu Dr. Mamluatun Nikmah MPD selaku sekretaris penguji. Perkenalkan, saya Dewi Sinta Kunia Ilahi dengan NIM 2412 01201005 dari program Pasca Sarjana Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Moderatisme Islam dalam Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Alasan saya memilih judul ini yaitu karena melihat fenomena bahwa di tengah meningkatnya arus ekstremisme dan liberalisme keagamaan, umat Islam membutuhkan teladan yang menampilkan keseimbangan atau wasatiyah. Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah ini menarik untuk dikaji karena dikenal memiliki pendekatan spiritual yang damai, terbuka, dan berorientasi pada pembinaan akhlak, sehingga relevan sebagai model penguatan moderasi beragama di masyarakat modern. Sebagian besar penelitian terdahulu tentang tarekat Naqsabandiyah hanya menyoroti aspek ritual dan silsilah spiritual saja. Belum banyak yang menganalisis bagaimana nilai-nilai moderatisme Islam diwujudkan dalam ajaran dan praktik sosial tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengungkap peran tarekat dalam menanamkan nilai toleransi, keseimbangan, dan harmoni sosial. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis nilai-nilai moderatisme Islam atau al-wasatiyah al-islamiyah yang terkandung dalam ajaran, zikir, dan praktik sosial tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka. Selanjutnya akan saya paparkan pada bab 1 pada slide selanjutnya, yaitu bab 1 pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, konteks penelitian, dan urgensi kajian moderatisme Islam dalam tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Selanjutnya, Bapak Ibu penguji yang saya hormati, izinkan saya menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dari penelitian ini. Pembukaan umum yaitu pentingnya spiritualitas dalam Islam. Dalam ajaran Islam, spiritualitas menempati sosial yang sangat penting, berdampingan dengan aspek syariat dan akidah. Salah satu jalan yang ditempuh umat Islam untuk memperdalam dimensi spiritualitas ini adalah tarekat atau thariqah, yaitu jalan pembinaan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan tarekat terdapat unsur zikir, penyucian hati, serta bimbingan seorang mursyid sebagai pembimbing spiritual. Adapun perkembangan tarekat dalam sejarah yaitu sejak abad ketiga Hijriah, tarekat itu tidak hanya menjadi jalan spiritual individu tetapi juga berkembang sebagai lembaga sosial dan dakwah. Tarekat ini berperan besar dalam penyebaran Islam ke berbagai wilayah dunia, termasuk di Nusantara melalui pendekatan yang damai dan penuh kasih. Adapun ciri khas tarekat Naqsabandiyah ini
Di antara banyaknya tarekat, tarekat Naqsabandiyah ini menjadi salah satu yang paling dikenal karena menekankan dzikir khafi atau dzikir secara diam, serta disiplin spiritual yang ketat. Tarekat ini juga mengajarkan keseimbangan antara syariat dan hakikat, antara dimensi lahir dan batin kehidupan beragama. Adapun lahirnya tarekat ini, yaitu tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah, yaitu dari tradisi tersebut kemudian lahir tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah yang didirikan oleh Syekh Nadim Al-Haqqani dan disebarluaskan ke Indonesia oleh Syekh Hisam Qabbani sejak tahun 1997. Tarekat ini menonjol karena membawa pesan cinta, toleransi, dan moderasi, serta menghadirkan model tasawuf yang kontekstual dan inklusif di era modern. Adapun kaitannya dengan moderasi Islam, nilai-nilai ajaran TNH ini atau Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah sejalan dengan konsep Al-Wasatiyah Al-Islamiyah, yaitu Islam yang seimbang, adil, dan terbuka terhadap perbedaan. Dalam konteks sosial saat ini, ketika dunia Islam menghadapi tantangan ekstremisme di satu sisi dan liberalisme di sisi lain, maka moderasi Islam menjadi sangat relevan untuk dikaji secara ilmiah. Adapun secara research gap-nya atau alasan penelitiannya, sejauh ini penelitian ini tentang Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah masih terbatas pada aspek sejarah dan ritual keagamannya. Sementara implementasi nilai-nilai moderasi Islam dalam kehidupan spiritual dan sosial para pengikutnya belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melihat bagaimana ajaran dalam tarekat ini dapat diterapkan dalam penguatan moderasi Islam dan kehidupan sosial yang harmonis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya studi tasawuf kontemporer sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi penguatan nilai moderasi Islam di tengah masyarakat, sehingga tasawuf tidak hanya dipahami secara spiritual tetapi juga berdampak sosial dan kebangsaan. Demikian penjelasan singkat tentang latar belakang penelitian saya, Bapak Ibu. Selanjutnya akan saya paparkan fokus dan tujuan penelitian pada slide berikutnya. Selanjutnya, Bapak Ibu penguji yang saya hormati, pada slide ini saya akan memaparkan fokus dan tujuan penelitian. Fokus penelitian saya adalah untuk menelaah nilai-nilai moderatisme Islam yang terkandung dalam ajaran dan praktik Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Saya ingin melihat bagaimana tarekat ini membangun relasi sosial yang harmonis, inklusif, dan toleran di tengah masyarakat yang majemuk. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis keseimbangan antara kesalahan spiritual dengan keterlibatan sosial para pengikut tarekat. Bagaimana mereka tetap aktif di masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritualitas. Saya juga menyoroti bagaimana tarekat mampu memadukan tradisi tasawuf klasik dengan tuntutan kehidupan modern tanpa kehilangan substansi ajarannya. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan peran penting tarekat dalam memperkuat moderasi beragama serta membentuk tatanan masyarakat yang damai dan keberadaban. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama itu untuk menelaah sejauh perkembangan Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah dan memahami bagaimana tokoh-tokoh kuncinya berkontribusi dalam membentuk arah dan karakter tarekat ini. Dan yang kedua, untuk mendeskripsikan struktur ajaran, norma spiritual dan praktik ibadah tarekat yang menjadi ciri khas serta kekuatan internalnya. Dan yang ketiga itu untuk menganalisis integrasi nilai-nilai modernisme Islam dalam ajaran dan praktik tarekat, serta melihat dampaknya terhadap harmoni sosial, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama. Jadi, secara singkat, penelitian ini berupaya menggambarkan bahwa tasawuf khususnya dalam tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah tidak hanya berbicara tentang ibadah dan spiritualitas, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang moderat dan damai. Selanjutnya akan saya jelaskan rumusan masalah penelitian pada slide berikutnya. Baik, Bapak, Ibu penguji yang saya hormati, setelah saya menguraikan latar belakang dan alasan memilih judul, maka pada slide ini saya akan menjelaskan rumusan masalah penelitian saya.
Adapun rumusan pertama yaitu bagaimana sejarah terbentuknya Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Rumusan ini saya ajukan karena untuk memahami nilai-nilai modernisme yang berkembang dalam tarekat ini, saya perlu menelusuri akar sejarah dan konteks berdirinya terlebih dahulu. Sejarahnya akan memberikan gambaran tentang proses penyebaran dan tokoh pendirinya serta bagaimana ajaran moderat itu muncul dan berkembang. Adapun rumusan yang kedua yaitu apa saja prinsip-prinsip doktrinal dan ajaran Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Pertanyaan ini penting untuk menelusuri substansi ajaran tarekat tersebut. Dari sinilah saya akan menganalisis ajaran-ajaran pokoknya, baik dalam aspek dzikir, tasawuf maupun akhlak, yang bisa menjadi indikator nilai moderatisme Islam di dalamnya. Adapun rumusan yang ketiga, yaitu apa saja nilai-nilai moderat yang terdapat dalam Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Rumusan ini menjadi inti penelitian saya. Melalui kajian pustaka terhadap literatur-literatur Tarekat Haqqaniyah, saya akan mengidentifikasi manifestasi moderatisme Islam, yaitu al-wasatiyah al-islamiyah seperti keseimbangan antara dunia dan akhirat, toleransi dan sikap cinta damai dalam ajaran dan praktik spiritual mereka. Jadi ketiga rumusan masalah ini saling berkaitan, dimulai dari aspek historis, kemudian doktrinal, dan berujung pada analisis nilai-nilai moderat yang menjadi fokus utama penelitian ini. Selanjutnya, Bapak Ibu penguji yang saya hormati, pada slide ini saya akan memaparkan manfaat penelitian dan tinjauan kajian terdahulu. Adapun manfaat penelitian, yaitu penelitian ini saya rancang agar memiliki dua manfaat utama, yaitu kontribusi ilmiah atau akademisi dan kontribusi praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu tasawuf dan tarekat, khususnya dalam konteks nilai-nilai moderatisme Islam pada Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan studi tentang sufisme, moderasi beragama, serta hubungan antara tasawuf, kebangsaan, dan keberagaman. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak, yaitu bagi peneliti sendiri, yaitu penelitian ini menjadi landasan ilmiah untuk melanjutkan studi atau riset lebih dalam tentang tasawuf dan moderatisme Islam. Adapun bagi tokoh agama, hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dakwah yang lebih moderat dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Bagi pendidik, penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dalam menanamkan nilai toleransi dan moderasi di lingkungan pendidikan. Dan bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merancang program-program keagamaan yang memperkuat kerukunan dan perdamaian sosial. Adapun tinjauan kajian terdahulu. Kemudian untuk memperkuat posisi penelitian ini, saya juga mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Di sini beberapa di antaranya adalah penelitian dari Ahmad Faruk Razi dan Mullah Warman Hannase pada tahun 2024, yaitu mengkaji neo-sufisme dan moderasi global yang menekankan peran tarekat sebagai jembatan spiritual dan dialog antar umat beragama. Ada juga penelitian oleh Ghazali pada tahun 2015 yang meneliti sejarah perkembangan Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah di Indonesia dan menyimpulkan bahwa tarekat ini bersifat adaptif terhadap nilai-nilai modernisme serta memperkuat persatuan umat. Juga pada penelitian Taufik Hidayatullah pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pesantren tarekat berperan sebagai agen moderasi dan harmoni sosial. Juga penelitian pada tahun 2022 yaitu oleh Retna Dwi Estunitias yang meneliti bahwa komunitas Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah di Jakarta dan menemukan bahwa tarekat ini berhasil membangun komunitas yang moderat dan toleran di tengah masyarakat urban. Juga selanjutnya pada tahun 2020, Zakia Fatihatur Rahma meneliti motivasi spiritual anggota Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah yang berpengaruh dalam pembentukan ukhuwah dan sikap moderat. Selain itu, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Putra, Fasla, Fauzian, dan Jainuri juga menyoroti relevansi ajaran tasawuf terhadap konteks modern, namun belum secara spesifik membahas implementasi nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah.
Dari kajian-kajian tersebut dapat dilihat bahwa belum banyak penelitian yang menyoroti implementasi langsung nilai-nilai moderasi Islam dalam praktik keseharian jamaah tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Oleh karena itu, penelitian saya ini berfokus untuk mengisi celah tersebut dengan meneliti bagaimana ajaran tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah dapat menjadi sarana pengendalian fanatisme, penguat ukhuwah, dan pembentuk sikap toleransi sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan sosial, serta menegaskan bahwa tasawuf modern tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga relevan untuk membangun moderasi, harmoni, dan perdamaian di masyarakat. Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, pada slide ini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori, yang menjadi dasar konseptual dari penelitian saya. Penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka atau library research, di mana saya mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, serta situs resmi yang relevan dengan topik modernisme Islam dalam tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian saya berfokus pada penelusuran makna dan ajaran melalui teks dan literatur, bukan melalui penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian ini saya menggunakan kerangka konseptual yang menyoroti keterpaduan antara alasan Islam atau ajaran Islam dan nilai modernisme, yaitu i'tidal, adil, tasamuh, yaitu toleran, dan tawazun, yaitu seimbang. Nilai-nilai ini tercermin dalam ajaran dan praktik tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah yang bukan hanya memiliki sifat spiritual tetapi juga memiliki dimensi sosial, yaitu membentuk sikap moderat, seimbang, dan terbuka terhadap perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun konsep al-wasatiyah al-islamiyah menjadi fondasi penting dalam penelitian ini, yakni Islam dipahami sebagai agama yang mengajarkan keseimbangan, tawazun antara dunia dan akhirat, toleransi yaitu tasamuh terhadap perbedaan, serta keadilan atau i'tidal di dalam bersikap dan berperilaku. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi ukuran dalam melihat bagaimana tarekat menerapkan modernisme dalam ajarannya. Pada bagian ini saya mengkaji secara historis dan doktrinal tentang tarekat, mulai dari ajaran pokoknya, peran mursyid sebagai guru spiritual, hingga transmisi nilai-nilai moral dan tasawuf kepada para pengikutnya. Melalui tarekat ini kita dapat melihat bagaimana ajaran zikir, adab, dan bimbingan rohani bertransformasi menjadi sarana mewujudkan moderasi dan kedamaian sosial dalam konteks masyarakat modern. Jadi secara ringkas, landasan teori ini memperlihatkan hubungan antara konsep moderasi Islam dan ajaran tasawuf tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah yang menjadi dasar analisis dalam penelitian saya. Selanjutnya saya akan memaparkan pendekatan dan jenis penelitian pada slide berikutnya. Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang konsep utama dalam penelitian saya, yaitu al-wasatiyah al-islamiyah atau moderatisme Islam. Al-wasatiyah ini bukan sekedar menolak sikap ekstrim atau berlebihan, tetapi lebih luas dari itu, yaitu bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Konsep ini menjadi landasan teoritis utama untuk memahami nilai-nilai modernisme yang diajarkan dan dipraktikkan dalam tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Yang pertama yaitu tawazun atau keseimbangan. Tawazun ini berarti menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual dan dimensi syariat, antara urusan dunia dan akhirat. Dalam konteks tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah, keseimbangan ini tampak pada praktek dzikir khafi sebagai latihan batin, sekaligus ajakan untuk tetap aktif secara sosial dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kesolehan tidak hanya diwujudkan lewat ibadah, tetapi juga lewat tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu tasamuh. Tasamuh ini mengandung arti menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Tarekat ini dikenal dengan pendekatannya yang terbuka terhadap berbagai latar belakang pengikutnya, baik dari sisi sosial, budaya, maupun madhab. Nilai ini penting di tengah masyarakat majemuk karena
menumbuhkan sikap damai dan penerimaan terhadap perbedaan. Yang ketiga yaitu i'tidal. I'tidal ini menegakkan keadilan universal tanpa memandang suku, ras, atau golongan. Dalam tarekat, keadilan juga berarti memahami teks agama secara proporsional dan tidak berlebihan. Nilai ini menjadi dasar etika sosial di kalangan pengikut tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah dalam berinteraksi dan berkontribusi di masyarakat. Dengan demikian, ketiga nilai utama yaitu tawazun, tasamu, dan i'tidal menjadi pilar moderatisme yang tidak hanya diajarkan secara konseptual dalam tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah, tetapi juga diwujudkan dalam praktek kehidupan sehari-hari para pengikutnya. Nilai-nilai inilah yang menjadi fokus utama saya dalam menganalisis moderatisme Islam di dalam tarekat ini. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan, pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, serta sumber dan teknik pengumpulan data. Kita mulai dari pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menekankan pada upaya memahami makna, proses, dan nilai-nilai modernisme Islam yang terdapat dalam ajaran tarekat. Jadi fokusnya bukan pada angka, tetapi pada pemahaman mendalam terhadap teks, ajaran, dan praktek spiritual tarekat yang mencerminkan nilai-nilai tawazun, tasamu, dan i'tidal. Yang kedua yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian pustaka atau library set. Artinya data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti kitab tasawuf klasik, karya para mursyid, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Penelitian ini tidak melibatkan riset lapangan, melainkan analisis mendalam terhadap teks dan literatur yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang data primer yaitu karya-karya tokoh tarekat Naqsabandiyah dan media resmi yang dikelola oleh tarekat tersebut. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan, misalnya karya Abu Ikhwanul Muslimin, Jack Weisman, dan Martin van Brunesen. Keduanya saya gunakan untuk menganalisis bagaimana tarekat itu berperan dalam menanamkan nilai-nilai modernisme Islam di tengah masyarakat modern. Adapun yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan metode studi pustaka, yaitu data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap kitab ajaran tarekat, rekaman ceramah para mursyid, dokumen organisasi, dan situs resmi tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Langkah ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana ajaran dan praktik spiritual tarekat mengandung nilai-nilai moderatisme Islam. Jadi secara keseluruhan, metode penelitian ini berupaya menggali ajaran tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah dari sumber-sumber otentik, kemudian menafsirkan nilai-nilai spiritualnya sebagai kontribusi nyata terhadap moderatisme Islam di era modern. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian saya berbasis pustaka, maka teknik analisisnya bersifat kualitatif deskriptif, dengan tujuan menggali makna dan nilai dari teks, bukan sekedar menyajikan data mentah. Adapun pendekatan analisis datanya, yaitu proses analitis datanya dilakukan secara kualitatif deskriptif yang terstruktur agar interpretasi terhadap data tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, setiap data yang ditemukan baik dari kitab, risalah, khutbah, maupun dokumen tarekat akan dianalisis secara mendalam untuk menemukan nilai-nilai modernisme Islam di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah reduksi data. Langkah pertama adalah reduksi data, yaitu menyeleksi dan merangkum data-data penting dari berbagai sumber. Pada tahap ini saya hanya mengambil bagian yang relevan dengan tema penelitian, yaitu nilai-nilai moderat Islam, seperti tawazun, tasamu, dan i'tidal yang tampak dalam ajaran tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Langkah kedua yaitu display data atau pengelompokan tema. Data yang sudah direduksi kemudian dikelompokkan dalam 3 tema utama, yaitu yang pertama itu nilai modernisme Islam yang berisi ajaran tentang keseimbangan dan toleransi.
Kemudian yang kedua adalah praktik dzikir dan mujahadah yang menggambarkan keseimbangan antara spiritual dan sosial. Kemudian yang ketiga adalah strategi dakwah dan interaksi sosial yang menunjukkan bagaimana tarekat ini menerapkan nilai-nilai moderat dalam kehidupan masyarakat. Kemudian langkah yang terakhir adalah interpretasi dan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, saya menafsirkan makna dari teks dan praktik tarekat dalam konteks historis, sosial, dan teologis. Hasil interpretasi tersebut kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai modernisme Islam diinternalisasikan dalam kehidupan tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Dengan tahapan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada pengumpulan data, tetapi juga mampu memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang peran tarekat sebagai penggerak nilai moderasi Islam di masyarakat modern. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan awal sekaligus prospek dari penelitian ini. Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah bukan hanya lembaga spiritual, tetapi juga merupakan agen penting dalam mempromosikan moderatisme Islam. Melalui pendekatan sofistik yang lembut, tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah mampu menghadirkan nilai-nilai tawazun, keseimbangan, tasamuh yaitu toleransi, dan i'tidal keadilan dalam kehidupan sosial para pengikutnya. Dengan kata lain, tarekat ini menggabungkan keadalan spiritual sufisme dengan kebutuhan kontemporer akan perdamaian dan toleransi. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran tasawuf bukan hanya relevan di masa lalu, tetapi juga sangat kontekstual dalam menjawab tantangan keberagaman modern yang diwarnai oleh ekstremisme dan sekularisme. Ke depan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana tasawuf kontemporer sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi penguatan moderasi Islam di masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan refleksi bagi dunia pendidikan dan dakwah, khususnya dalam membangun masyarakat yang damai, beradab, dan seimbang antara spiritualitas dan rasionalitas. Demikian paparan saya mengenai kesimpulan awal dan arah prospek tesis ini. Saya sangat mengharapkan masukan dan arahan dari dosen pembimbing serta rekan-rekan semua agar penelitian ini bisa lebih tajam, mendalam, dan bermanfaat secara akademik maupun sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.